Selamat Akane, kau menang piala Karaku dan bisa berbincang-bincang dengan Master Issho Arakawa. Jadi pertanyaannya, kenapa dia bisa menang ya? Kalau aku tadi tidak bisa 10 ini, ternyata penilaian Rakugo itu sederhana dan bukan yang terlalu over. Bukan kayak Karashi yang super bikin ketawa atau Hikaru yang sangat emosional bikin mewek. Pokoknya yang flow santai sederhana, pokok menghibur kayak kita nonton anime model kehidupan nyantai dunia lain, jadi membuat penonton enjoyable. Gak juga begitu, tapi bagaimana menurut kalian? Setuju gak sama pendapat gua? Ada dua dunia di episode 9 ini yang ditampilkan. Nah, pertama dunianya Eri Fujisawa dan yang kedua dunianya Wakana Tabata. Nah, Eri ini intinya dia ketemu sama teman lama dan canggungnya itu kok totalitas sekali nih madhouse buatnya. Langsung ketemuan, diam di tempat dan tiba-tiba dah malam hari itu latarnya. Damn, pengen lihat ekspresi karakternya padahal. Sedangkan buat Wakana, tiba-tiba banting setir jadi penulis dan junior teman sekamarnya yaitu Akiho Kashiwabara karakternya cool dan berakting baik saat real life. Subarashi, sepertinya cuma Wakana saja yang bisa menghilangkan ketenangan Kashiwabara ya. Yang nangis, siapa yang nangis di episode 9? Nah, ngaku kalian, gua enggak. MC kali ini jatuh kepada Suguru. Sudah 1 tahunan belajar mati-matian, sudah perawakan Gloomy anti deviat, lalu ujung-ujungnya malah gak lolos beneran di semua universitas swasta terkemuka. Jujur kasih anjir, namun aku suka saat opening songnya diputar sebagai insert song. Vibes-nya kerasa banget buat menyokong Suguru biar lebih pede demi masuk ke universitas negeri. Apalagi saat ada Origami Kujima. Ya, bakal jadi best episode kah? Tak terduga ya, kukira bakal happy ending malah sad ending nih petualang kesurupan. Bahkan yang ngekil itu teman sendiri. Respect buat petualang yang punya teman sejati. Mampus itu pedang ketemu Ruth dan jadi tak berkutik. Selanjutnya tim Alicia mau melawan naga sendirian. Bagaimanakah Ruth si petualang tingkat E melawan monster tingkat A? Kira-kira sekeren apa ya? Penasaran? Tiba-tiba aja ada lelaki tanpa wajah, Bung Alan Smith ya. Dia tak memihak siapapun alias ada di pihak netral. Kagak ikut war jadi pertanda kalau pihak Ijinomori versus Human biasa featuring Returner anti caca hipnotis bakal dimulai. Dia juga menghilang setelah muncul dan aku tak tahu kenapa dia melakukannya. Orang-orang yang lihat Alan ingatannya tentang Alan juga bakal hilang setelah Alan hilang. Tapi kalau dibuat dramatis kayak kita suka ya, jadi ingat. Intinya Alan ini kenapa kok muncul dan hilang secara tiba-tiba? Jangan-jangan cuma mau tebar pesona dengan bilang benih itu ada dia. Semua karakter di anime ini keluar. Aimi dan Nami baikan, Kiryu masih gloomy, Momo masih sentimen sama Kiryu, Manda cuma sekilas Satsuki nangis bahagia. Seiring talking Kiryu, manajernya Shiria juga muncul, bahkan yang dah meninggal kayak Nozomi juga nongol. Mungkin karena menjelang akhir season ya, jadi semua dimunculin tak lagi introduction. Arc terakhir sepertinya berpusat ke Kiryu, pasti proses agar Kiryu bisa senyum lagi. Haha, aku bisa menebaknya, Bung. Tuh, lihat tuh, sudah jelas tuh integrasi itu harus win-to-win solution. Jangan kayak Hinata yang mudah naik hitam dan mau ngekill Glenda. Tiru Rimuru yang bisa ngorek informasi dan memberikan kebebasan kutukan ke Glenda. Happy ending semua kan? Terus Glenda juga langsung all-in berikan informasi. Ya, kalau berikan sesuatu yang manis, maka yang diberi bakal berikan hal yang manis pula kan? Kiki lo Rafael Sensei.
Nah, ini nih yang gua tunggu. Gelut, gelut, dan gelut. Penuh dengan teori dan misteri. Mantap. Gua nontonnya sambil teriak batin kalau serangannya Tetsuyukyo kena Hercules Sagami. Adrenalin gua juga ikut muncul bung. Mulai dari awal gelut karena genderang perangnya kejam, meremukkan tulang Nogi Kaicho. Damn, mampus lu Om Sagami karena kartu as prediksimu sudah kagak berhasil. Sabami lo. Hampir tiap part di episode 9 ini buka-bukaan. Jadi ada satu hal yang kusuka di anime ini, yaitu waktu kembang api muncul dan api kurang melihat Yoa Sensei. Batinku langsung nyanyi Uchiage Hanabi bro. Pato hikate saita Hanabi wo mite ita. Mari kita lupakan Jenny yang stuck in the wall. Milch ini bagaimana menurut kalian? Nyebelin bagi kanan, sefrekuensi bagi Kyogi. Nah, yang menarik karena dia itu suka mencuri barang kesayangannya kanan. Mungkinkah pakaian yang biasa dia pakai itu pakaian kesukaan kanan waktu kecil? Teoriku begitu karena di kamarnya Milch semuanya berisi barang-barang yang berhubungan dengan kanan senpai. Apa yang terjadi ketika orang polos ketemu dengan Dewa Barbara? Yang poloslah yang terseret-seret. Dewa Susanoo ketemu Minato yang lagi nyantai di rumah, tiba-tiba diseret ke kampung halamannya Susanoo buat bermain bersama. Bukan melatihnya ya, tapi bermain bersama. Namun karena Minato itu polosnya minta ampun, dia menganggap apa yang dilakukan Susanoo itu sebagai latihan. Mantap. Langsung saja saat Minato dan kawan-kawan ramah tamah masakan dan kue pemberian Harima, Dewi Amaterasu tiba-tiba muncul dan nyerang Dewa Susanoo buat kembali. Haha, ternyata karma juga berlaku bagi para dewa ya. Sekian dariku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.